Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel MJ Project 7. Nah, di konten hari ini kita akan menjelaskan tentang rahasia dua dimensi. Nah, kita balik lagi nih dengan temanya yang agak sedikit horor gitu. Ternyata gini loh, di personil MJ Project 7 itu ternyata orang-orangnya sama gitu kayak gua, yaitu suka tentang hal-hal yang horor, hal-hal yang berbau mistis. Karena bagi kita, terutama kru-kru project MJ7 itu sangat gimana ya, membuat kita semakin penasaran, membuat ya intinya ada sensasi tersendiri gitu kalau kita sedang membuat konten horor. Nah, BTW ini jam berapa ya? Kayaknya udah pas lah ya, pas malam banget gitu. Buat istilahnya buat kita lebih suasananya lebih tenang, tidak ada hal-hal yang mengganggu, yang istilahnya ada suara-suara yang mengganggu berjalannya konten ini gitu, bukan hal-hal yang goib gitu kan. Sementara ini kan kita ngerasain aman-aman saja gitu. Sejauh ini selama pembuatan konten horor ya kita alhamdulillah sehat walafiat gitu. Oke, buat kemarin kalian yang udah subscribe channel kami, itu kita pernah memposting yang namanya kategori, yang maksudnya ke dalam kategori budaya ya, maupun istilahnya kategori edukasi yang mengenai puisi Sunda. Nah, di situ sebenarnya ya pada saat pengambilan video, nah di video tersebut ada adegan gue tidur di pohon pisang. Nah, itu jahatnya kru gue itu, mereka nggak cerita langsung ke gua, nggak cerita bahwa emang pohon pisang tersebut pernah ada orang atau warga sekitar, karena gue bukan asli dari warga sini gitu kan, bukan asli orang sini, karena kebanyakan MJ Project 7 itu kebanyakan orang-orang sini, orang-orang Kecamatan Pedes gitu. Nah, ternyata di pohon pisang tersebut katanya gitu pernah ada salah satu warga yang meninggal. Jadi mereka itu bilang sama gue setelah selesai pengambilan video gitu kan, parah gitu. Tapi di situ gue nggak ngerasa yang namanya parno, nggak merasa gue itu ya nggak ada rasa takut lah. Istilahnya nggak takut, istilahnya kalau bahasa Sundanya itu kesambet. Kalau bahasa Sundanya itu setelah kita lewat ke tempat-tempat angker, ke tempat-tempat yang istilahnya kayak ada penunggunya gitu. Emang waktu kecil itu sering kesambat, terus setelahnya biasanya sakit gitu kan. Dan sakitnya pun kadang susah untuk diobati. Ke medis pun mereka tidak tahu gejalanya. Jadi harus kepada orang-orang yang kayak kiai, kayak paranormal gitu. Orang-orang yang istilahnya tahu tentang penyakit-penyakit goib. Wah, ini mah katanya habis kesambat, habis ke tempat-tempat angker gitu. Nah, jadi mereka itu bilang setelah selesai video diupload baru mereka bilang ke gua gitu bahwa tempat tersebut angker gitu. Mereka itu kadang sentimen banget gitu sama gua. Kadang mereka itu gimana ya? Ya agar apa intinya, agar video tersebut itu tidak ada gangguan, agar video tersebut itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin pemikiran mereka tidak kasih tahu ke gue itu mungkin tujuannya seperti itu ya. Kalau menurut gue pribadi I don't care gitu kan, gue nggak peduli, gue istilahnya percaya tidak percaya terhadap hal tahayul gitu. Karena jujur kalau kita semakin takut justru mereka akan semakin leluasa untuk menampakkan wujud gitu. Jadi kalau gue pribadi kalau emang ada ya gue terobos aja lah, kejar gitu. Kayak sekarang kita langsung ke inti konten gitu kan. Nah, kontennya itu menjelaskan tentang rahasia dua dimensi. Nah, buat kalian yang sering bertanya-tanya apa sih dua dimensi? Oke, dua dimensi di sini hanya ada dua, yaitu alam dunia dan alam gaib. Nah, hal yang pernah gue pelajari, hal yang pernah gue baca di perpustakaan pada saat waktu gue masih sekolah SMA gitu, gue pernah membaca tentang rahasia dua dimensi. Nah, pada gue jadi teringat pada masa ketika gue kecil, ketika gue sekitar berumur 8 tahun. Nah, gue itu jam 17.45 gue
masih bermain di luar gitu. Seketika orang tua gue manggil buat pulang sambil marah-marah, katanya jam segini tuh nggak boleh atau pamali untuk anak kecil bermain di luar. Nah pada saat 8 tahun gue itu belum belum tahu banget arti pamali yang sesungguhnya itu. Karena pada saat umur 8 tahun hal yang gue tahu tentang arti pamali itu hal yang tidak boleh dilakukan gitu kan, hanya sebatas hal tidak boleh saja. Terus untuk hal tersebut setelah gue pelajari, setelah gue tahu di umur sekarang ini, ternyata pamali itu mengandung arti gitu, mengandung makna yang emang hal tersebut itu ada teorinya gitu, ada hal yang benar-benar terjadi. Contoh jam 17.45 sampai jam 18.15 itu ya biasanya anak kecil dilarang keluar rumah itu alasannya kenapa? Biar di sini gue jelasin. Di situ terjadi gesekan alam goib dengan alam dunia. Nah energi alam goib itu ya dari buku yang pernah gue baca di perpustakaan, energi alam goib itu lebih kuat. Nah makanya buat kalian yang pernah mendengar cerita sekitar jam 17.45 sampai jam 18.15 pernah mendengar mungkin di kampung kalian gitu, di tempat tinggal kalian ada peristiwa diculiknya anak kecil oleh wewe gombel. Nah ternyata setelah gue pelajari itu anak kecil itu ternyata emang secara teori itu sudah melintas ke alam goib. Nah makanya pernah ada film yang pernah gue tonton atau sinetron dulu ya, di situ anaknya hilang dan banyak warga yang mencari, berbondong-bondong mencari. Anak kecil itu sering berteriak, tolong aku di sini, tolong aku. Sementara tidak ada satupun warga yang melihat. Dan ternyata anak kecil itu sebenarnya mereka emang lagi berdiri di situ, hanya saja dia sedang melintas ke alam goib. Makanya orang tua gua pada dulu ketika waktu gua masih kecil sering bilang pamali, tidak boleh jam segini untuk berada di luar rumah, atau istilahnya kita masih bermain di kebun, di halaman gitu. Karena jam segitu energi alam goib itu sangat kuat. Jadi orang-orang yang atau makhluk yang ada di alam dunia bisa melintas ke alam goib. Itu satu. Yang kedua itu terjadi antara jam 11.45 sampai dengan jam 12.15. Nah di situ justru terjadi sebaliknya, terjadi pergesekan alam alam goib dengan alam dunia. Nah jadi yang jam 11.45 itu sampai jam 12.15 itu terjadi pergesekan alam goib dan alam dunia. Nah di sini ya alam dunia yang lebih kuat, sehingga alam goib mampu, atau makhluk-makhluk goib itu bisa kita, kadang ada yang indigo gitu, bisa melihat, bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk goib itu pada jam-jam segitu mereka itu selalu muncul gitu kan. Nah justru di sini hal yang pernah gue pelajari terutama di agama gue gitu, di keyakinan gue di Islam, pada jam tersebut itu banyak orang-orang yang melakukan sholat sunnah tahajud. Nah di situ pada saat melaksanakan sholat sunnah tahajud banyak orang yang berdoa di sepertiga malam. Nah di situ ternyata ada istilahnya hal yang menceritakan bahwa jam segitu malaikat turun ke bumi, atau istilahnya untuk memberikan suatu kayak semacam keselamatan, kayak semacam rejeki gitu. Nah ternyata benar gitu, malaikat pun emang termasuk ke dalam makhluk goib. Nah di situ jam 11.45 sampai jam 12.15 jadi makhluk-makhluk goib itu muncul gitu, sering terlihat, sering dirasakan oleh orang-orang yang bisa melihat dan orang-orang yang bisa merasakan. Nah di situ makanya ketika ada hal atau acara TV, acara tentang istilahnya penampakan atau uji nyali atau apa, mereka menggunakan waktu pada malam hari. Nah itu pada jam-jam tersebut makhluk-makhluk goib itu bisa muncul. Nah selain waktu, ternyata tempat
yang mempengaruhi makhluk-makhluk goib itu bisa muncul. Contoh gini, ketika istilahnya di tempat-tempat yang ramai gitu, kayak mall, kayak kafe gitu kan, di situ di mana banyak sekali orang-orang yang berkumpul. Nah, makanya jarang banget kita melihat sesuatu penampakan di tempat-tempat yang ramai gitu. Jadi makanya hal-hal yang goib itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan itu di tempat-tempat yang sepi, yang kemungkinan emang selama 40 hari tidak ada manusia, atau selama 40 hari tempat tersebut tidak ditempati oleh manusia. Contoh kayak gedung-gedung yang angker gitu, gedung-gedung yang sudah tidak terpakai, kayak rumah kosong gitu kan. Nah, terus satu lagi, tempat yang emang jarang banget untuk manusia dilintasi, untuk manusia dilewati, itu sering terjadi jatuhnya pesawat udara di segitiga Bermuda. Nah, segitiga Bermuda yang pernah gua pelajari itu yaitu adalah lintasan dari ketiga benua, antara benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Nah, di situ pusat energi goib itu sangat kuat. Makanya istilahnya ada beberapa teori mengatakan melalui metafisika, ada teori tentang istilahnya ada orang-orang yang tahu tentang bagaimana gitu pesawat udara gitu, pesawat terbang bisa menghilang sampai sekarang tidak ditemukan jejaknya di mana. Nah, itu tadi, kalau kita menemukan sesuatu hal yang emang sudah melintas ke alam goib gitu kan, secara metafisika, secara hal apapun itu susah untuk ditemukan gitu, karena emang istilahnya pengetahuan manusia itu juga emang terbatas. Jadi manusia itu walaupun berupaya untuk semaksimal mungkin mencari, faktanya sampai sekarang belum ditemukan di mana pesawat tersebut jatuh, pesawat tersebut ditemukan. Itu sampai sekarang istilahnya bisa, cuman membutuhkan waktu yang lumayan lama. Padahal teknologi di zaman sekarang itu udah sangat canggih, ada GPS, ada istilahnya kompas, atau istilahnya ya intinya teknologi canggih sudah ada. Kenapa manusia masih membutuhkan waktu yang lama untuk mencari? Yaitu tadi, ketika sesuatu sudah melintas ke alam goib, ya tinggal tergantung apa? Tergantung dari alam goibnya tersebut bisa nggak mengembalikan kita ke alam dunia, seperti itu. Jadi buat kalian yang mempunyai cerita seperti di kampung halaman, pernah terjadi di kampung halaman saya, ada anak kecil yang dibawa wewe gombel, terus setelah beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian mereka ada lagi gitu, ternyata tidak jauh dari tempat hilang tersebut. Nah, itu tadi, alam mereka itu kembali lagi ke alam dunia. Sebenarnya mereka itu masih di situ, cuman mereka itu melintas secara kasat mata. Kita tidak melihat. Mungkin orang yang indigo, orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, mereka mampu merasakan bahwa emang anak tersebut tidak pergi kemana-mana, melainkan mereka hanya melintas ke alam goib. Nah, itulah salah satu rahasia yang mampu gue bisa ceritakan, gue bisa sharing kepada kalian mengenai kok iya ya jam segini tuh banyak sekali gitu istilahnya ada penampakan-penampakan yang muncul. Oh iya ya, jam segini tuh emang istilahnya kalau orang Sunda itu bilangnya pamali terus sandekala gitu kan. Intinya kita tidak boleh antara jam 17.45 sampai jam 18.15 itu kita nggak boleh untuk bermain di luar gitu. Ya itu tadi masalahnya. Karena apa? Ada rahasia atau ada teori yang menjelaskan tentang rahasia 2 dimensi. Nah, buat kalian yang suka terhadap cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gue dari channel MJ Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.